Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan selamat datang pada yang telah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya ada Devin Aurelio dari S1 Teknik Sipil Angkatan 2019 Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen proyek konstruksi yang akan menjelaskan tentang proyek rumah susun ASN PUPR tipe 45 8 lantai. Di sini adalah biodata saya. Saya perkenalkan diri lagi, nama saya Devin Aurelio. Itu dengan NIM saya dari prodi adalah S1 Teknik Sipil 2019, offering A3 13GA dari Universitas Negeri Malang. Di sini ada riwayat tentang edukasi saya, lalu ada riwayat pengalaman saya. Sekarang kita akan masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui data proyek tentang pembangunan konstruksi yang akan kita lakukan. Pertama ada nama proyeknya. Nama proyeknya adalah pembangunan rumah susun ASN PUPR. Tipe proyeknya merupakan rumah susun tipe 45 yang mempunyai 8 lantai yang tahun anggaran 2018. Lokasi pembangunan proyek tersebut adalah di Jalan Sultan Agung nomor 18, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur dengan kode pos 65311. Pemberi tugas untuk melaksanakan proyek ini adalah Satuan Kerja Direktorat Rumah Susun Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Rumah Susun. Perencananya adalah PT Safa B Intan G Padang dengan kontraktor PT PP Persero Tbk. Durasi pelaksanaan konstruksi tersebut adalah 20 bulan kalender dengan durasi pemeliharaan 12 bulan kalender. Kita akan membahas tentang 5 subbab yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada lingkup pekerjaan konstruksi proyek, yang kedua ada layout perencanaan proyek, yang ketiga ada analisis kebutuhan kelengkapan construction site, yang keempat ada data tower crane dan lift pekerjaan pembarang. Yang kelima adalah gambar site installation. Kita akan masuk ke lingkup pekerjaan konstruksi proyek. Lingkup pekerjaan konstruksi proyek mencakup 4 buah poin, yaitu pekerjaan persiapan, kedua pekerjaan struktur, ketiga pekerjaan arsitektur, yang keempat adalah pekerjaan utilitas atau MEPV. Dari 4 poin di atas, pekerjaan tersebut harus diperhatikan oleh kontraktor dalam memenuhi pembangunan konstruksi bangunan, karena 4 poin tersebut merupakan hal utama dalam menyusun rencana proyek konstruksi. Jika 4 poin tersebut tidak ada dalam perencanaan, maka proposal perencanaan pasti akan gagal atau tidak berhasil untuk disetujui. Kita akan masuk ke pekerjaan persiapan. Hal yang terdapat dalam proyek pekerjaan persiapan di antara lain kayak ada pagar atau pagar sengkeliling proyek, pengukuran dan pemasangan bopleng, dan macam-macam pekerjaan persiapan yang dilakukan sebelum melakukan konstruksi. Dan di bawahnya banyak sekali persiapan tentang K3 untuk melindungi para pekerjanya. Karena di setiap konstruksi, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang sangat penting yang harus direncanakan pada pekerjaan persiapan. Selanjutnya kita akan masuk ke pekerjaan struktur. Pekerjaan struktur tidak asing lagi untuk didengar oleh kita, merupakan kalau hal-hal yang terdapat dalam poin pekerjaan struktur di antara lain ya pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan struktur. Ya contohnya pekerjaan struktur atas lantai 1 sampai 8, pekerjaan struktur atas lantai atap, dan lain-lain yang bisa dilihat di layar masing-masing. Selanjutnya, kita akan masuk ke pekerjaan arsitektur. Hal-hal yang terdapat dalam poin pekerjaan arsitektur itu adalah seperti pekerjaan keliling bangunan dan tanaman, pekerjaan asap jalan masuk, pekerjaan pasangan dinding dan beton praktis, dan intinya pekerjaan yang bisa dibilang untuk orang-orang awam itu seperti hiasan-hiasan pada bangunan tersebut yang bukan pekerjaan strukturnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pekerjaan MEPV. Di sini kita akan menjelaskan tentang pekerjaan mekanikal. Nah, hal-hal yang terdapat dalam poin pekerjaan MEPV bagian mekanikal ini adalah instalasi air bersih, instalasi air bekas dan air kotor, dan instalasi air hujan. Di sini seperti terdengar 3 yang disebutkan ini seperti pekerjaan plumbing. Tapi berbeda, pekerjaan mekanikal itu sendiri dan pekerjaan plumbing ini berbeda. Nanti saat kita menjelaskan tentang pekerjaan plumbing, kita akan mengetahui perbedaannya. Nah, di sini saya sudah menyediakan fotonya, seorang pekerja sedang melakukan pekerjaan mekanikal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pekerjaan elektrikal. Nah, hal-hal yang terdapat dalam poin-poin pekerjaan MEPV bagian elektrikal ini adalah seperti instalasi panel, instalasi kabel tray, instalasi penerangan saklar dan stop kontak. Intinya pekerjaan MEPV bagian elektrikal ini ya pasti akan mengerjakan tentang kelistrikan atau tentang elektrik. Nah, contohnya sudah saya berikan, ada seorang tukang sedang mengerjakan untuk instalasi panel sepertinya. Intinya mereka sedang melakukan pekerjaan elektrikal. Kita akan masuk ke pekerjaan plumbing. Nah, hal-hal yang terdapat dalam poin pekerjaan MEPV bagian plumbing adalah
pemipaan air bersih, pemipaan air panas, pemipaan air kotor dan air hujan, pemipaan air hujan, dan lain-lain. Nah, tadi kan hampir mirip dengan pengerjaan mekanikal, tapi di sini di pekerjaan plumbing di sini dijelaskan kalau mereka ini melakukan pemipaan air bersih, pemipaan air panas. Nah, di pekerjaan mekanikal mereka hanya menyebut instalasi air bersih, instalasi air panas. Nah, jadi sudah terlihat perbedaannya di mana yang satu melakukan instalasi, yang plumbing ini mereka melakukan proses pemipaan, pekerjaan pemipaan. Nah, di sini sudah saya berikan contohnya untuk pekerjaan MEP bagian plumbing, ada banyak buru-buru pekerja sedang melakukan pekerjaan plumbing sepertinya menggali, menginstalasi pipa di bawah tanah. Selanjutnya kita akan pekerjaan MEP yang terakhir itu adalah pekerjaan firefighter. Nah, hal-hal yang terdapat dalam pekerjaan MEP bagian firefighter ini adalah seperti ventilasi mekanik tangga kebakaran, instalasi hydrant sprinkler, sistem fire alarm, instalasi ventilasi exhaust fan. Nah, sini sudah saya berikan contohnya yang pekerja sedang melakukan menginstalasi untuk pekerjaan firefighter. Nah, intinya pekerjaan firefighter ini untuk ketahanan gedung ini untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang layout rencana proyek tersebut. Kita kan harus mengetahui data lokasi yang akan kita gunakan. Di sini sudah dijabarkan data yang dapat untuk lokasi pembangunan rumah susun ASN PUPR itu sebagai berikut. Fungsi pertama kita harus mengetahui fungsi bangunannya, rumah susun aparatur sipil negara. Luas bangunannya dengan panjang 14,7 meter dan lebar 63,4 meter yang menghasilkan 931,98 meter persegi. Luas lahannya 931,98 meter persegi dibagi dengan 40%, sama dengan 2.329,95 meter persegi. Nah, rencana lokasi pembangunannya berada di Jalan Sultan Agung nomor 18, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur dengan kode pos 65311. Luas tanah yang akan kita gunakan adalah yang kita miliki adalah sebanyak 3.006,48 meter persegi. Selanjutnya, lokasi perencanaan pembangunan rumah susunnya dengan proyeksi dari Google Map dari tampilan 2 dimensi itu berada seperti itu di lokasi situ. Selanjutnya, untuk dari penggambaran satelitnya itu sendiri, kita dapat melihat dari bentuk 3D atau kita bisa lihat dari atasnya, lokasi yang digunakan berada di kotak persegi panjang tersebut. Selanjutnya, ini adalah tampilan lahan kosong yang akan digunakan untuk melakukan proyek rumah susun ASN PUPR tipe 45 8 berantai. Masih lahan kosong, jadi tidak harus melakukan apapun untuk melakukannya, sebetulnya hanya untuk melakukan pembersihannya saja. Selanjutnya ini adalah site plan ya, dari gambar 3D, dari gambar satelit dari atas, dan itu seperti contoh untuk denah lantai satunya. Bisa diproyeksikan nanti bagaimana lokasinya, karena sudah ada denah lantai satunya, nanti bisa diimajinasikan bagaimana kalau dia dari gambar atas, dari tamparan atas satelit, bangunan itu seperti apa, dan dengan besar seperti apa. Kita akan masuk ke subbab analisis kebutuhan kelengkapan construction site. Di sini kita akan menganalisis apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam kelengkapan construction site yang dibutuhkan dalam pembangunan rumah susun ASN PUPR tipe 45 dengan 8 lantai. Di sini kita akan membutuhkan fasilitas itu adalah pertama itu ada tower crane. Yang tower crane ini adalah yang lebih besar dari 10 ton yang akan digunakan selama 6 bulan masa pengerjaan konstruksi. Yang kedua adalah hoister yang akan digunakan selama 6 bulan masa pengerjaan konstruksi. Lalu bangunan-bangunan sementara yang akan kita gunakan, yang kita butuhkan itu apa saja? Yang pertama itu adalah kantor kontraktor, kedua adalah kantor owner dan pengawas, ketiga adalah pos penjaga, keempat ada area bedeng pekerja, yang kelima adalah area fabrikasi backcasting dan gudang, yang keenam adalah area pabrikan besi, ketujuh adalah pintu masuk kendaraan, 8 adalah pintu masuk. Di sini ada mungkin salah tulis dari pintu keluar kendaraan. 9 adalah area gudang, 10 area gudang B3 dan limbah, 11 itu adalah titik kumpul, 12 tower crane, ke-13 kaos kerja kayu dan stok kayu, 14 toilet, 15 gudang logistik dan peralatan, dan 16 yang terakhir adalah area parkir. Ini ada bangunan-bangunan yang akan dibangun sementara selama pekerjaan pembangunan konstruksi bangunan tersebut. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang data tower crane dan lift kerja bareng. Dalam pembangunan rumah susun ASN PUPR tipe 458 lantai ini, yang ada berada di Kota Batu, kita akan menggunakan tower crane dengan spesifikasi sebagai berikut. Pertama, merek dan tipe tower crane-nya merupakan Pointen.FO strip dash 23B. Panjang jeep tower crane-nya 64 meter. Untuk tinggi tower crane itu sendiri kita 40 meter dengan maksimal 230 meter. Jarak tower crane ke bangunannya adalah 12 meter. Kondisi dan umur tower crane-nya 2 tahun, dari tahun 2018 sampai 2020. Counterweight yang akan digunakan pada crane-nya adalah 10 ton, dan nanti dengan beban ujung yang akan digunakan adalah 2 ton. Selanjutnya kita akan masuk ke lift pekerjaan atau barang. Untuk dalam pembangunan rusun ASN PUPR tipe 458 lantai yang ada di Kota Batu ini, kita akan menggunakan lift pekerja atau barang yang spesifikasinya sebagai berikut. Kapasitasnya 3.000 kg atau 3 ton, motor penggeraknya 15 horsepower, kecepatannya adalah 6 meter per menit, dengan menggunakan 4 rel dengan besi WF 150, yang mempunyai dengan 4 safety brake, yang itu adalah pengaman apabila terjadi seling putus, dan seling gandanya kurang lebih dari 15 juta. Nah, sebelumnya kita akan menggunakan lift pekerja barang yang jenisnya 4 rel. Nah, 4 rel ini mempunyai fitur keamanan di antara lain ada rem darurat, ada electric digital position indicator, ada overload safety, magnetic brake, fail prevention safety device, door lock and switch, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gambar site installation. Pertama, kita akan melihat topografi lokasinya dulu. Dari data topografi yang diperoleh, lokasi pembangunan rusun ASN PUPR tipe 458 lantai. Lokasi tersebut tingginya kurang lebih 974 meter dari permukaan laut dengan kondisi tanah yang rata sehingga tidak menyebabkan bahaya terjadinya bencana longsor di daerah tersebut. Nah, sini sudah ada gambarnya yang ada daerah konturnya. Yang sudah saya bilang tadi, ketinggiannya kurang lebih 974 meter di atas permukaan laut. Dia di bagian kirinya itu dekat dengan gunung. Selanjutnya, di sini kita akan membahas kondisi lalu lintas sekitar. Di sini sudah digunakan proyeksi melalui Google Maps. Kondisi lalu lintas sekitar untuk jalan-jalannya sudah ada dengan rata-rata penggunaan jalan pada hari Senin jam 12:10. Jalan terlihat sangat lancar di sekitaran lokasi tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat kondisi bangunannya. Kondisi bangunan setelah bangunan sudah selesai atau jadi, ini merupakan tampak depan gedungnya. Yang gedung rumah susun PUPR ASN 8 lantai bisa dilihat. Ini memang tampak depannya. Nah, ini adalah tampak samping dari gedung tersebut. Selanjutnya, ini adalah denah untuk lantai satunya. Hanya menyediakan denah lantai 1 karena untuk memproyeksikannya saja. Selanjutnya, ini adalah site installation-nya. Apa saja yang akan dibangun, apa saja yang akan dipasang pada saat pembangunan proyek tersebut. Di warna kuning ini adalah area gedungnya. Dan yang ada seperti kotak-kotak yang ada nomornya itu merupakan gedung-gedung sementara. Kita akan membahas tentang detailnya, installation-nya. Di sini nomor 1 yang berwarna merah di atas kiri itu merupakan kantor kontraktor. Di sebelahnya adalah yang nomor 2 kantor owner dan pengawas. Yang ketiga di pojok kanan itu adalah merupakan pos penjaga. Yang keempat di pojok kiri bawah adalah area bedding pekerja. Yang kelima yang berada di tengah bagian kanan itu merupakan bawah tengah kanan area fabrikasi dekisting dan gudangnya. Di sebelahnya merupakan area fabrikasi besi. Pojok kanan atas warna 7 adalah pintu masuk kendaraan. Nomor 8 di pojok kiri atas adalah pintu keluar kendaraan. Nomor 9 yang berada di pojok kanan bawah merupakan area gudang. Di sebelahnya ada nomor 10 area gudang B3 dan hibah. Nomor 11 merupakan titik kumpul saat terjadinya bencana. Nomor 12 merupakan tower crane. Nomor 13 merupakan los kerja kayu dan stok kayu yang berada di kanan atas. Nomor 4 merupakan toilet yang berada di pojok kiri bawah. Nomor 14, mohon maaf. Nomor 15 merupakan yang ada di tengah bagian kiri, bawah tengah kiri merupakan gudang logistik dan peralatan.
Yang ke-16 yang terakhir adalah area parkir di bagian atas, bagian kanan tengah. Itu merupakan detail dari site installation yang saat kita gunakan saat melaksanakan proyek konstruksi tersebut. Terima kasih. Itu merupakan dari presentasi saya tentang rumah susun ASN PUPR 8 lantai dengan tahun anggaran 2018 yang ada di Kota Batu, Jawa Timur. Jika ada pertanyaan tentang mengenai materi saya yang telah saya berikan tadi, yang telah saya presentasikan, bisa menghubungi saya di email saya di bawah ini, devin.aurelio.19126@student.um.ac.id. Akhir kata, terima kasih telah menonton video saya, dan semoga ilmu-ilmu yang saya berikan, yang telah saya sharing, dapat berguna bagi yang kalian tonton. Terima kasih.